Oke, baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, nyambung ya. Jadi habis Pak Sulaiman kita langsung. Kita menyambung, melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Jadi kita masih, mungkin saya menyampaikan materi dulu yang berkaitan dengan beberapa kesalahan umum di dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di dalam sebuah ya atau sebagai suatu kegiatan ilmiah itu penelitian itu dilakukan melalui beberapa tahap ya. Nah, jadi sebelum kita membahas beberapa kesalahan umum penulisan ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa penelitian sebagai salah satu kegiatan ilmiah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi Bapak Ibu untuk menulis gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis ya, menulis dalam arti membuat sebuah proposal, apakah itu bentuk pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, sebenarnya secara umum anatominya memang sama, tetapi ada istilah-istilah yang berbeda ya. Jadi Bapak dan Ibu saya kira sudah kalau melihat anatomi yang biasa gitu ya, kemarin saya sudah sampaikan kalau yang salah, bahwa dalam pendekatan penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu yang namanya proposal itu ada 3 bab ya. Jadi bab 1, bab 2 dan bab 3. Jadi sampai dari bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Jadi yang namanya proposal itu baru sampai ke bab 3. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah kita ini kita akan banyak kepada latihan-latihan ya. Jadi saya mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita yang seperti kemarin sudah dibagikan ya. Tetapi lebih banyak kita memperkuat dalam bentuk soft skill ya. Jadi bagaimana kita berlatih membuat gitu ya. Jadi setelah memahami apa itu penulisan karya ilmiah, kemudian apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, jadi kita lebih banyak berlatih. Oleh karena itu kita mulai nanti dengan bagian latar belakang. Jadi seperti membuat makalah maupun tulisan-tulisan yang lain ya, itu pasti ada latar belakang atau yang disebut juga dengan rasional. Nah, sebelum kita membuat latar belakang, dalam langkah-langkah sebuah penelitian, yang pertama itu kita mengkaji atau memilih atau mendefinisikan sebuah masalah yang akan kita. Nah, untuk itu harus diawali dulu dengan mengumpulkan berbagai referensi, ya, berbagai bahan bacaan, literatur yang bisa kita gunakan untuk memilih dan mendefinisikan suatu permasalahan yang akan kita teliti. Jadi yang penting, yang pertama dulu kita punya literatur. Nah, sebenarnya literatur itu tidak berawal hanya pada mata kuliah ini saja, ya. Tetapi Bapak dan Ibu saya kira sudah banyak mata kuliah yang lain
ya, mata kuliah sebelumnya yang itu bisa dijadikan sebagai bahan, tema atau variabel yang akan kita teliti. Ya, apakah itu supervisi, apakah itu manajemen sumber daya, manajemen mutu, dasar-dasar manajemen dan sebagainya, semua itu bisa kita jadikan sebagai bahan ya, referensi yang saya kira itu sudah kita bahas, kita pelajari pada masing-masing mata kuliah. Nah, dari situ juga kita beranjak, bisa mana dari sekian banyak mata kuliah, misalnya kita akan meneliti supervisi kah, akan meneliti manajemen sumber daya kah, atau mau meneliti tentang kepemimpinan kah, atau ya banyak hal-hal lain seperti manajemen mutu dan sebagainya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sudah sangat banyak punya referensi, punya bahan, ya, punya baik itu makalah-makalah yang sudah disusun oleh masing-masing mata kuliah, itu jadikanlah sebagai bahan-bahan kita untuk nanti memilih dan akhirnya mendefinisikan apa sih yang akan kita teliti. Jadi berawal dari situ. Jadi yang pertama dulu kita mengumpulkan sebanyak mungkin referensi yang akan kita bahas. Dan salah satu strategi ya saya kira untuk mempermudah, mempercepat juga sebuah proposal itu jadi gitu ya. Kita sebenarnya tidak terlepas dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. Sehingga kita bisa memperkaya ya, misalnya ada literatur mana gitu ya. Jadi itu akan ditambah lagi, diperbaiki lagi, tambah teorinya lagi, dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu bagi Bapak dan Ibu untuk memilih dan mendefinisikan apa yang akan kita teliti nantinya. Ya, ada disebut dengan variabel ya. Nah, jadi kalau kita sudah banyak punya tabungan, punya bahan, sehingga kalau dikatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang sering umumnya ditemukan itu ya bisa kita hindari gitu. Jadi kalau secara pertama tadi kita sudah banyak punya data, punya teori, punya bahan, tinggal memilih dalam arti mana yang menarik, mana yang memang kita ya. Yang pertama menarik itu ya, kalau kita berminat terhadap suatu topik, terhadap suatu variabel, itu akan semakin mudah memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi cara yang lainnya lagi untuk mempermudah itu ya, karena ini kaitannya nanti dengan tagihan dari mata kuliah ini. Dan tagihan akhir nanti saya akan meminta atau sebagai tugas akhir, apakah itu UAS namanya ya, ujian akhir semester, itu adalah proposal. Ya, jadi tagihan akhir dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian yang nantinya di semester 3 akan kita ada mata kuliah, salah satunya adalah seminar proposal. Nah, jadi ini bisa dijadikan bahan, ya, bahan untuk bahan nanti sebagai proposal yang akan kita seminarkan di semester 3. Jadi dengan demikian diharapkan di semester 3 Bapak dan Ibu itu sudah seminar proposal penelitian. Nah, jadi dengan demikian maka kita di mata kuliah ini kita mencoba setahap demi setahap untuk membuat mulai dari bab 1 nanti sampai dengan bab 3. Di bab 1 itu ada bagian-bagian yang harus kita olah, kita tulis sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah di dalam penulisan karya ini. Nah, jadi yang pertama di dalam anatomi atau susunan atau sistematika sebuah proposal itu yang pertama adalah bab 1. Bab 1 isinya apa? Ya, yang pertama tentu bab 1 itu pendahuluan. Bagian pertama itu biasanya adalah latar belakang. Kita mulai dengan model, kita membahas contoh ya penelitian kuantitatif dulu. Ya, kuantitatif dulu. Nah, penelitian kuantitatif itu sistematikanya atau isinya, yang pertama itu pendahuluan,
pendahuluan. Setelah itu ada bagian A. Yang pertama adalah latar belakang. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Yang ketiga, nanti lihat aja sistem penomoran A, B, C atau 1, 2, 3 ya. Jadi yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, asumsi dan hipotesis penelitian. Tujuan dulu ya, setelah ada tujuan sudah. Ya, setelah itu asumsi dan hipotesis. Kemudian manfaat atau kegunaan penelitian, dan yang terakhir adalah definisi operasional. Itu bagian bab 1 ya, di bab 1. Ya, kita bertahap dulu, kita coba di bagian bab 1 dulu. Orang mengatakan bagian dari sebuah proposal penelitian ataupun ya proposal penelitian itu yang paling susah itu adalah di bagian latar belakang. Ya, karena mungkin di sini rohnya gitu ya, logika berpikirnya akan dibentuk pada bagian latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang nanti akan kita apa yang harus kita tuliskan di bagian latar belakang ini. Kalau ini di slide kita ini kita lihat yang pertama ini beberapa kesalahan umum yang sering kita temukan itu adalah yang pertama, kalimat awal salah pilih atau salah kutip atau salah meletakkan pokok pikiran. Nah, ini yang pertama ya, kita bahas dulu yang pertama. Jadi ketika kita memilih, kira-kira nih kita pilih kalimat awal tentang apa ya. Nah, sekarang kita coba dulu melihat contoh, misalnya ya, di sini sebentar. Kalau kita melihat beberapa variabel penelitian, ini contoh aja, contoh kecil gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi variabel-variabel penelitian yang termasuk di dalam bidang kajian administrasi pendidikan ataupun manajemen pendidikan. Misalnya di sini ada kepemimpinan, ada iklim organisasi, komitmen, kepuasan, kinerja, supervisi, manajemen mutu, manajemen yang sesuai dengan substansi, ya, manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contoh variabel yang bisa kita teliti, ya, yang kita bisa jadikan permasalahan-permasalahan di dalam penulisan di dalam penelitian sebuah tesis atau tugas akhir dari program magister. Nah, ini contoh variabel-variabel. Saya kira banyak sekali yang kita bisa kumpulkan. Ya, tergantung tadi Bapak dan Ibu, kira-kira ketertarikan Ibu itu di bidang kepemimpinan kah, supervisi kah, manajemen kah, ya, sumber daya manusia yang lain dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu tertarik untuk meneliti, untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu saya contohkan di sini. Jadi kalau kita tadi ada kesulitan di dalam memilih kalimat awal, ya, kalimat awal. Nah, jadi nanti kemarin saya sudah jelaskan ya bahwa di program studi kita itu untuk penelitian kuantitatif itu minimal 4 variabel. Jadi ini contoh 4 variabel ya. Dan analisisnya kita sudah menggunakan analisis PAT, ya, analisis PAT atau analisis jalur.
sehingga hubungannya itu mungkin panahnya itu bukan hanya satu arah, tapi ada beberapa panah-panah ini. Nah, jadi ini ya, jadi ada beda ya, mungkin ada X1, X2, X3 ke Y, misalnya ada seperti itu. Tapi kita dengan analisis jalur yang kita harapkan dari mahasiswa-mahasiswa kita menggunakan hal yang seperti ini. Jadi lebih tinggi lagi daripada hanya hubungan langsung gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba ya, apa garang yang harus kita tuliskan di bagian latar belakang itu. Nah, yang pertama yang harus kita tuliskan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan gagasan ideal. Ya, gagasan ideal. Jadi isi latar belakang yang pertama itu adalah gagasan ideal dan supporting idea. Jadi ini dipenguat ya di dalam penulisan sebuah latar belakang. Nah, dari mana kita tadi mendapatkan gagasan ideal ini? Tadi saya katakan bahwa persyaratan yang pertama dalam penelitian kuantitatif itu harus banyak referensi, banyak bahan, ya, bahan bacaan. Apakah bentuknya itu hasil-hasil penelitian yang ada di jurnal. Ya, di jurnal itu memang hasil-hasil penelitian terbaru, ya, sehingga itu dipersyaratkan juga bahwa harus ada di daftar pustaka itu kajian-kajian dari jurnal yang terakreditasi. Di apa ya, ada tulisan yang tidak ada penanggung jawabnya itu tidak perlu dikutip ya, tidak ya, mestinya kita mengutip yang ada di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, ini bisa selain tadi dari jurnal-jurnal juga kita bisa ambil dari pendapat-pendapat ahli, teori-teori ahli, kemudian peraturan-peraturan perundangan dan lain-lain. Yang tentu saja yang harus sesuai, yang harus relevan dengan topik yang kita bahas. Nah, lalu topik yang harus kita bahas dari misalnya tadi, karena persyaratannya kan empat variabel ya, 4 variabel minimal itu, kalau mau lebih silahkan, tapi minimal 4 variabel. Nah, saya ambilkan contoh hubungan antar variabel ini ya. Ada variabel X1, X2, kemudian ada variabel Z dan ada variabel Y. Nah, variabel Y ini yang dikenai panah nih ya. Ini panah nih, ini ada panah ke sini. Kemudian ada panah ke sini ya. Berarti variabel Y ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat ya. Variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel Z ini dia juga adalah variabel yang dipengaruhi, tetapi juga dia mempengaruhi, sehingga disebut dengan variabel Z, variabel antara. Ya, karena panah dia ada juga panah ke dia ya, ini ada panah X1 ke Z, X2 ke Z. Nah, jadi kalau ditanya kenapa dinamai Z bukan X3 gitu, ya karena dia fungsinya kedudukannya sebagai variabel antara. Kenapa variabel antara? Karena dia dipengaruhi oleh variabel yang lain, tetapi dia juga mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, jadi kenapa ini saya harus tunjukkan dulu? Supaya tadi kalimat awal yang harus kita letakkan di bagian latar belakang itu dari mana? Karena dari 4 variabel ini kita pilih, misalnya di sini katakanlah kepemimpinan, di sini iklim, di sini misalnya komitmen, di sini kinerja, atau di sini komitmen, di sini kepuasan. Silahkan. Ya. Nah, ini variabel Y atau disebut juga dengan variabel terikat.
Nah, variabel terikat di dalam penelitian itulah yang menjadi fokus dari penelitian atau fokus dari permasalahan dalam penelitian ini. Nah, jadi yang menjadi fokus permasalahan adalah Y. Katakanlah tadi kinerja ya, kinerja guru. Katakanlah ini kinerja guru. Yang menjadi fokus permasalahan kita adalah kinerja guru. Ada apa dengan kinerja guru? Kita perlu teliti, kita perlu pelajari. Atau ini juga contoh, boleh contoh yang satunya ya, supaya mempermudah pemahaman kita. Kenapa dengan gambar ini? Saya kira dengan gambar seperti ini akan terbentuk pola pikir kita. Mungkin di dalam pikiran kita ini sudah tergambar seperti ini loh, hubungan antar variabel yang akan kita teliti. Jadi bisa juga X-nya 1, tapi Z-nya 1 dan 2 ke Y gitu ya. Jadi ini dengan Pak Sulaiman nanti statistik ya, cara menghitungnya seperti apa, ini urusan Pak Sulaiman nanti. Nah, tetapi dengan hubungan antar variabel seperti ini akan sangat membantu kita ketika kita akan mendeskripsikan atau membuat latar belakang rasional dari penelitian kita. Ya, jadi yang diingat yang pertama bahwa yang harus kita fokuskan yang pertama dari permasalahan ini adalah variabel yang terikat, variabel terikat atau dependent variabel, variabel terikat. Nah, oleh karena itu pastikan dulu variabel terikat ini kira-kira bagaimana kita menentukan. Ya, variabel yang dipengaruhi. Jadi untuk menentukan variabel-variabel yang variabel-variabel bebasnya itu kita harus punya teori, punya referensi tentang variabel Y. Kalau misalnya tadi kita menyatakan bahwa kinerja guru secara fakta mungkin atau data-data di lapangan kita temukan bahwa kinerja guru selama ini katakanlah belum maksimal gitu ya. Belum maksimal. Itu nanti kita buktikan ya, kita buktikan dalam arti data-data ketika kita menyatakan bahwa kinerja guru belum maksimal itu harus didukung oleh data-data yang konkret. Nah, oleh karena itu literatur yang diperlukan di sini harus dikumpulkan dulu. Nah, oleh karena itu bab 1 dulu kah atau bab 2? Padahal di bab 2 kan kajian teori gitu kan. Kajian teori gitu. Tapi pada saat kita menulis di bab 1 kajian teori ini kita perlukan gitu. Teori-teori hasil penelitian ini kita perlukan untuk menjelaskan bahwa di sini di bagian latar belakang itu ada permasalahan yang terkait dengan kinerja guru. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu buat aja dulu sistematika penulisan itu mulai bab 1 bab 3. Jadi ini untuk strategi kita aja supaya kita tuh mungkin dalam sehari itu ada ketemu literatur, ketemu bahan, masuk kemana gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu misalnya bab 1 itu ya kan pendahuluan terdiri dari beberapa sub bagian. Misalnya latar belakang. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini mana dulu yang ada kita isi gitu ya, kita isi gitu. Nah, lalu di bab 2 juga kita isi juga. Di bab 2 itu kajian teori, bagian pertama itu adalah kerangka teori. Nah, kerangka teori yang pertama misalnya kita membahas tentang kinerja guru. Ya karena dia variabel yang terikat, dia yang pertama kita tulis, kita kumpulkan teorinya. Jadi jangan kepemimpinan dulu gitu ya. Tapi yang pertama-tama kita kumpulkan teorinya, bahkan kita tulis di bagian bab 2 itu adalah teori tentang kinerja guru. Sampai nanti ya namanya
yang namanya bab 2 kajian teori itu ya jangan menulis tuh hanya luar-luarnya saja, maksud saya itu kulit-kulitnya saja gitu ya. Jadi sampai tuntas kita membahas tentang kinerja itu ya. Bahkan sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang guru. Nah, ini sangat penting. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Kenapa itu harus dicari, harus dikumpulkan? Nah, karena dari situlah kita menentukan variabel-variabel lainnya. Jadi kita lakukan apa? Karena ini penelitian kuantitatif, kita adalah menguji teori. Nah, oleh karena itu kumpulkan aja dulu di bab 2 itu, ya kajian-kajian tentang atau hasil-hasil penelitian tentang kinerja guru. Ya, salah satunya tadi ada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, barulah kita di situ dapat. Di sini kita memilih faktor komitmen, faktor kepuasan kah, faktor iklim kah, faktor kepemimpinan kah, supervisi kah. Nah, itu kira-kira bagian yang mempengaruhi apa enggak secara teoretik? Ada enggak dukungan teorinya? Nah, kalau sudah ada dukungan teori, hal-hal yang seperti itu baru kita menentukan variabel-variabel bebasnya. Dan itu pun jangan sampai terbalik gitu ya, jangan terbalik gitu ya. Mempengaruhi dan dipengaruhi itu harus ada dukungan teori. Nah, sehingga di bab 2 juga sebenarnya bukan kita menulis latar belakang, lalu latar belakang bab 1 dulu. Di bab 2 silahkan. Ya, di bab 3 juga silahkan. Pendekatan yang digunakan itu adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitiannya apa dan sebagainya. Korelasi apa dan seterusnya. Nah, itu dibuat aja dulu. Dan di bab 3 itu biasanya karena metodologi itu sama ya. Jadi pada intinya sama aja, sama ya. Setiap orang itu sama, tinggal variabelnya yang menentukan, yang membedakan. Ya, sampai instrumen penelitiannya dan sebagainya. Tapi pada umumnya cara penarikan sampel ya, populasi penarikan sampel dan sebagainya itu sama. Pendekatan sama, analisis sama. Kalau sama-sama menggunakan analisis jalur. Jadi itu tidak terlalu sulit lah, tapi yang membedakan nanti pada saat kita menyusun instrumen, ya instrumen penelitian. Analisis datanya juga sama, ada analisis deskripsi, ada analisis inferensia atau pengujian hipotesis ya. Nah jadi kalau bab 3 sama, ya tinggal kita sesuaikan dengan variabel-variabel yang kita teliti. Nah jadi kalau kita sudah punya data tentang variabel Y tadi, variabel terikat tadi, punya teori dan sebagainya, akan mudah kita menuangkan pada bagian latar belakang. Ya, jadi kalau sudah punya gambaran, ini di dalam pikiran kita, di kepala kita nih, oh aku akan meneliti ini sudah akan sangat membantu bagaimana kita menuangkannya nanti di bagian latar belakang. Ya. Nah, jadi gagasan ideal ya tadi dari pendapat para ahli, peraturan, perundangan, hasil penelitian yang relevan dengan topik atau judul yang kita pilih. Nah, seharusnya yang menjadi gagasan awal adalah variabel terikat atau dalam ini kalau PTK ya, di penelitian tindakan kelas ini hasil belajar. Jadi variabel terikat berarti Y tadi ya. Nah, berarti kita membahas tentang kinerja dulu. Jadi bukan membahas kepemimpinan, bukan membahas komitmen, tapi kita membahas tentang kinerja. Apa itu kinerja? Kenapa kinerja? Artinya latar belakang itu akan berisi tentang ada apa dengan kinerja? Ada masalahkah? Itu ya. Ada masalahkah? Kenapa memang kalau dia masalah, dia pentingkah? Nah, ini harus dijawab semua. Harus dijawab dalam bentuk tulisan bagian latar belakang. Kalau dia ada masalah, kalau dibiarkan, kira-kira apa dampaknya? Nah, sehingga kita perlu solusi. Ya, perlu solusi untuk memecahkan masalah itu. Ya, jadi itu yang isi daripada latar belakang. Jadi yang pertama kita dulu
membahas tentang variabel Y. Ini yang di dalam penulisan para proposal ataupun bahkan di dalam ujian tesis, ya. Di dalam ujian tesis itu banyak mahasiswa yang kalau ditanya gitu ya, jadi pertanyaan yang mendasar gitu ya, pertanyaan pembuka gitu ya. Kalau ditanya, Bapak meneliti ini ada 4 variabel, atau Ibu ini meneliti 4 variabel ya. Nah, dari 4 variabel mana yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian Bapak ini, dalam penelitian Ibu ini? Ada yang nggak bisa menjawab, ada yang menjawabnya luput. Ya karena tidak paham, karena memahami apa sih yang harus di. Nah, jadi kalau kita meneliti, kita sendiri meneliti kada paham yang menjadi fokus gimana jadinya gitu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya seperti itu, variabel menjadi fokus penelitian itu adalah variabel Y. Jadi tadi kita contohkan adalah kinerja guru. Ya. Itu pertanyaan yang pertama biasanya. Lalu kenapa saudara meneliti tentang kinerja guru? Nah, ditanya lagi kan. Apa kira-kira nih jawabannya? Ada yang bisa nggak menjawab? Kenapa memilih kinerja guru? Bukan kepuasan, misalnya bukan komitmen atau yang lain. Ini apa? Kenapa saudara memilih kinerja guru sebagai permasalahan atau yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Saya bantu. Nah, jawabannya itu harusnya ada nanti di latar belakang. Ya, harus ada jawabannya di latar belakang. Lalu bagaimana kita mendeskripsikannya, menarasikannya dalam bentuk tulisan bagian latar belakang. Baik. Ketika kita sudah paham, sudah mengetahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja, apakah begitu langsung kita menulis tentang kinerja? Misalnya kinerja adalah, atau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kinerja adalah misalnya. Tentu saja tidak seperti itu ya. Jadi ada green teorinya dulu. Artinya ada secara umum dulu ya. Jadi kalau cara berpikir deduktif ke induktif ya. Jadi umum dulu. Nah, umumnya kemana kira-kira gitu kan. Coba kita kaitkan dulu dengan program studi kita, kajian kita tentang manajemen pendidikan, tentang administrasi pendidikan. Kalau kita berbicara tentang administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, ya bisa dimulai dari organisasi, sebuah organisasi itu boleh. Nah, organisasi dalam hal ini adalah apa? Satuan pendidikan, lembaga pendidikan itu kan sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, nah bisa saja kita mulai dari situ. Ya silahkan pilih dari mana kita green teori yang. Atau kita mulai dari mutu, boleh saja. Ya, dari mutu. Bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang apa? Jadi mulai dari mana? Jadi ada secara umum dulu ya. Pendidikan yang bermutu dapat diperoleh kalau proses pendidikan itu bermutu. Proses pendidikan yang bermutu itu akan proses pembelajaran mutu akan bermutu apabila dilakukan atau dilaksanakan oleh guru yang bermutu misalnya. Jadi silakan pilih kalimat-kalimat awal ya. Baru kita sampai kepada guru dan kinerja guru.
Atau kedudukan guru di dalam sebuah lembaga pendidikan, silahkan. Ya, ini boleh aja kita mulai dari kedudukan guru, peran guru itu dalam sebuah organisasi pendidikan. Atau sebuah organisasi adalah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen, silakan. Itu kan kajian kita bidang administrasi. Ya, sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen dan masing-masing komponen saling berinteraksi, saling ketergantungan untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu pilih ya payung atau green theory, ya teori yang umum dulu sebelum sampai kepada guru dan kinerjanya. Nah, ketika sampai kepada kinerja, kenapa dengan kinerja? Ya, dalam sebuah organisasi, kinerja itu menentukan kualitas, menentukan keberhasilan, dan sebagainya. Ya, jadi intinya kita menjelaskan tentang urgensinya kinerja guru di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi urgensi berarti pentingnya ya, pentingnya kinerja guru. Nah, dan ini tentu saja kita cari jawabannya atau penjelasannya itu pada teori-teori yang menjelaskan tentang kedudukan guru dalam sebuah organisasi, dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Proses ya, jadi kedudukan guru yang menjelaskan tentang urgensi pentingnya kedudukan kinerja guru di dalam sebuah organisasi. Dia yang menentukan kualitas pembelajaran, dia menentukan kualitas lulusan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dicari teori-teori yang menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi pertanyaannya boleh saja menjawab pertanyaan apa sih kinerja? Silahkan cari teori. Pendapat siapa yang menjelaskan tentang kinerja guru adalah bla 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 bla. Kenapa dengan kinerja guru? Kenapa itu artinya urgensi? Kedudukannya seperti apa sih pentingnya? Kenapa kinerja guru? Ya karena dia penting. Kenapa penting? Dia menentukan ini, dia mempengaruhi ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu teori-teori yang kita cari, kita kumpulkan. Kemudian untuk memperkuat gagasan ideal itu juga kita sertakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau kita menyatakan bahwa guru itu menentukan kualitas lulusan, guru itu menentukan prestasi sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini misalnya ya untuk memperkuat gagasan ideal. Jadi hal ini didukung oleh hasil penelitian si A yang menyatakan bahwa kinerja guru mempengaruhi ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi harus didukung juga oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya. Cuma ada beberapa kesalahan yang sering kita temukan pada saat mengutip atau mengutip hasil penelitian orang. Pada bagian di latar belakang ini tidak dibenarkan menulis itu, mengutip hasil penelitian itu menyebutkan judulnya. Misalnya hal ini sesuai dengan hasil penelitian si A yang berjudul bla 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 bla. Nah, jadi kita cukup mencari kesimpulannya aja. Hasil penelitian misalnya si A 2019 menyatakan atau menyimpulkan, menemukan bahwa kinerja guru berpengaruh terhadap apa, dan seterusnya. Jadi kalau disarankan itu bukan hanya satu penelitian, mungkin ada 2, ada 3 gitu. Walaupun yang sama pada tempat yang berbeda, tapi sama meneliti itu silahkan. Sehingga di dalam kurung itu misalnya hal ini sesuai dengan atau didukung oleh hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh si A 2016, si B 2017, si C 2019 yang menyatakan bahwa kinerja guru itu menduduki atau menentukan kualitas pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu yang kita cari teori-teori atau hasil-hasil penelitian. Nah, itu baru kita menjelaskan tentang urgensi dari kinerja guru tadi. Artinya pentingnya sebuah penelitian
yang berkenaan dengan kinerja. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa saudara meneliti kinerja? Ya itu tadi jawabannya. Kenapa kinerja ini penting? Secara teoretik dikatakan begini, begini, begini. Dan ini juga didukung hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa memang kinerja guru ini penting gitu loh. Kan itu jawabannya seperti itu yang diharapkan ditulis di bagian awal, di bagian latar belakang yang berkaitan dengan gagasan ideal. Jadi terjawab tentang pentingnya kinerja. Nah, sekarang kinerja itu bermasalahkah? Kita baru menyatakan ini penting loh. Kinerja, ya kita tadi sudah menjelaskan kinerja adalah bla 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 bla. Nah, guru yang kinerja baik itu selalu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan sebagainya. Berarti kalau kita sudah mendefinisikan apa itu kinerja, kita sudah tahu yang dimaksud dengan kinerja guru itu yang berkaitan dengan apa. Tugas dia mengajar, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai evaluasi. Itu artinya kita sudah mendefinisikan yang dimaksud dengan kinerja itu mulai dari guru merencanakan, mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan sampai mengevaluasi, itulah yang disebut dengan kinerja menurut teorinya siapa. Masih banyak teori-teori yang lain bahwa kinerja bukan hanya itu. Ya, ada teori yang lain yang menyatakan bahwa kinerja itu adalah ketepatan, kualitas, komunikasi, dan seterusnya. Ada definisi yang lain gitu ya. Nah, karena itu kita menentukan definisi yang kita sebutkan itu harus sesuai nanti dengan definisi operasional, kemudian sesuai dengan penjelasan tentang kinerja yang ada di bab 2. Nah, itu kaitannya harus ada. Jadi kita berpatokan pada teori yang ada di bab 2. Kemudian di bab 2 itu nanti ada definisi operasional di bab 1, kemudian contoh-contoh guru yang ideal itu seperti apa, kinerja yang bagus itu seperti apa. Mestinya guru melakukan ini. Ya, guru yang profesional atau guru kinerja yang baik itu mestinya kayak gini, kayak begini. Itu boleh dimasukkan di situ. Ya. Kinerja guru yang baik itu pada umumnya misalnya dia dalam melaksanakan tugasnya dia dimulai dengan membuat perencanaan, kemudian sebelum itu dia melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model, strategi dan sebagainya, dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi pembelajaran, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan itu tuh akan gampang nanti kita akan mengumpulkan data ya. Kita sudah mendefinisikan tentang kinerja. Nanti sudah memilih, memahami, lalu kita mendefinisikan tentang kinerja. Definisinya itu dalam arti kita, walaupun definisi pengertian, tetapi yang dimaksud dengan kinerja dan penelitian ini apa sih? Nah, akan kita ukur nanti gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya gambaran seperti itu, maka langkah berikutnya setelah gagasan ideal adalah masalah atau kondisi empirik. Ya, kondisi empirik. Nah, jadi isi latar belakang yang kedua adalah empirical condition. Ya, condition, empirical condition. Nah, ini kalau kita bercerita tentang masalah atau kondisi empirik, jadi setelah gagasan ideal, langkah yang kedua itu adalah bercerita tentang kondisi empirik. Apa itu kondisi empirik? Ada yang tahu ya, Bapak dan Ibu? Apa itu? Kondisi empirik apa Bapak, Ibu? Ada yang tahu? Kondisi yang seharusnya, Bu. Kondisi yang seharusnya itu berarti kan ideal yang seharusnya. Ya. Kondisi nyata ya. Ya. Kondisi nyata, kenyataan yang ada di lapangan. Itu kondisi empirik. Ya, kondisi empirik. Tadi kita sudah berbicara tentang gagasan ideal ya. Kenapa jadi pentingnya kinerja, kemudian guru yang kinerja bagus itu melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu yang ideal.
yang seharusnya. Nah, sekarang kita mencoba setelah selesai berbicara tentang pentingnya, urgensinya, dan yang seharusnya, ya, kinerja yang baik itu seperti apa. Nah, bagian yang berikutnya adalah kita berbicara tentang gagasan ideal ini mungkin sudah 2 halaman dapat ya, bisa sampai 3 halaman dapat. Baru kondisi gagasan ideal gitu ya. Itu sudah 3 halaman bisa ya. Ini semakin banyak teori-teori yang memperkuat bahwa pentingnya, urgensinya dari variabel yang menjadi fokus penelitian tadi semakin bagus. Ya, karena teori, dukungan hasil penelitian, dan sebagainya. Ini bisa 3 lembar lebih, ini sudah baru gagasan ideal. Tapi yang memang pilih teori-teori yang relevan. Dan teori yang relevan itu adalah teori-teori yang menjawab pertanyaan kenapa. Berarti pentingnya tadi ya. Jadi jangan menjawab pertanyaan apa. Ya kalau satu aja misalnya pengertian kinerja boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Yang pendapat si A menyatakan kinerja adalah bla bla. Selanjutnya si A menyebutkan bla 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 bla. Ada 4 sampai 5 ya. Tidak perlulah satu aja yang kita pilih yang mana gitu. Yang kita menjadikan dasar teori kita, karena banyak teori-teori yang lain ya. Jadi kalau anak-anak banyak menulisnya, tulis saja di bab 2 nanti. Kita ambil, kita definisi yang siapa, teorinya siapa yang kita gunakan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya adalah bercerita tentang kondisi nyata. Kondisi nyata ini bisa saja dulu lingkupnya kita nasional gitu ya. Boleh silahkan tidak langsung di daerah atau di wilayah yang kita teliti. Boleh aja kita menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian si A atau berdasarkan misalnya hasil ujian nasional atau uji kompetensi guru tingkat nasional, silahkan. Kemampuan guru di tingkat nasional seperti apa silahkan. Kalau mau silahkan. Jadi tidak langsung yang berada di wilayah kita atau di sekolah kita gitu. Jadi silahkan ambil beberapa. Nah, hal ini juga ternyata misalnya di wilayah ini atau di kota Banjarmasin juga misalnya ditemukan bahwa kinerja guru ini belum sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi tidak juga menyatakan tidak baik, tapi belum maksimal gitu ya, atau tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu. Namun kita menyatakan datanya ada gitu kan. Hal ini bisa dilihat misalnya dari data-data dokumen kah atau berdasarkan hasil observasi berdasarkan diskusi wawancara dengan beberapa kepala sekolah misalnya. Nah, ditemukan bahwa misalnya tidak semua guru itu membuat perencanaan pembelajaran misalnya. Kemudian di dalam pelaksanaan tidak semua guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif, tidak menggunakan media dan sebagainya. Atau model pembelajaran yang satu arah misalnya dan sebagainya. Nah, jadi kita kembali tadi contoh-contoh yang data-data konkret ini juga disesuaikan dengan definisi kita tadi. Kan definisi kinerja itu tadi kan ada banyak gitu ya. Ada yang mendefinisikan kinerja itu melalui kualitasnya, kuantitasnya, kemudian ketepatannya, kemudian komunikasi, ada lain-lain lagi. Ada yang mendefinisikan kinerja itu adalah kompetensi pedagogik, ya, kompetensi sosial, personal dan sebagainya. Banyak teori-teori. Nah, oleh karena itu saudara nanti punya teori yang mana, yang mau dipakai yang mana gitu. Sehingga contoh-contoh data empirik di latar belakang ini juga sesuaikan dengan definisi yang kita sudah tentukan. Ya, jadi jangan beda antara di bab 2 nanti dengan di latar belakang. Atau antara latar belakang dengan definisi operasional itu jangan berbeda. Harus sama ya, kita gunakan kalau satu teori yang kita gunakan ya itulah teori yang kita jadikan dasar. Nah, jadi kita coba untuk menuangkan ini di dalam
di dalam di dalam narasi kita. Jadi ketika kita sudah menarasikan itu antara gagasan ide, kemudian sudah menceritakan tentang kondisi empirik yang berkenaan dengan kinerja guru tadi, bahwa ini belum maksimal, belum sesuai dengan harapan, datanya ini disebutkan. Nah, berarti itu kan ketika kita tatayakan berdua, kita sandingkan berdua antara gagasan ide dengan kondisi nyata itu ada kesenjangan, berarti itu ada masalah. Nah, berarti saudara sudah mampu menuliskan bahwa itulah ada permasalahan yang berkaitan dengan kinerja guru. Oke, itu berarti kan sudah ada masalah, permasalahan sudah kelihatan di latar belakang. Ada orang menulis yang permasalahan nggak ada, kok. Kenapa diteliti gitu? Apa nih yang menjadi permasalahan? Karena memang belum diceritakan kondisi nyatanya seperti apa. Dan kadang-kadang gagasan idealnya juga ngalor ngidul ya tidak terkait dengan variabel Y-nya tadi. Nah, jadi ini coba harus diingat variabel Y-nya itu ya. Secara idealnya seperti bagaimana, kemudian kondisi nyatanya seperti apa. Nah, ketika kita sudah bercerita itu berarti sudah nampak loh. Sudah nampak ada permasalahan. Ya, sudah nampak adanya permasalahan. Oke, sekarang kita tidak berbicara judul dulu ya, tetapi tadi, nah ini beberapa kesalahan tadi kalimat awal ya, salah kutip. Tadi kita sudah hubungan antar variabel, antar kalimat sering tidak sambung. Jadi ini antara paragraf, alinea ini kita harus kita susun sedemikian rupa. Ya, nah kemudian tadi data kondisi empirik nih, kondisi empirik ini sering tidak dilengkapi data konkret pada saat menyatakan ada permasalahan. Nah ini yang tadi data-data tadi kalau masih ada guru-guru yang tidak membuat persiapan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran, masih banyak guru yang tidak menggunakan media, tidak menggunakan model-model yang menarik, yang melibatkan aktivitas siswa dan sebagainya. Ya, nah ini data konkret harus kita sebutkan di situ. Nah, lalu kalau masalah ini kita biarkan tentu akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Jadi mungkin ada satu paragraf, satu kalimat yang saudara menuliskan bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak kepada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran misalnya. Nah, oleh karena itu perlu dicari dan dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Itu kalimat pengantarnya seperti itulah ya kira-kira. Tadi karena kita sudah dapat di bab 2 ada menulis faktor-faktor yang mempengaruhi kan. Makanya variabel berikutnya itu kita bisa sudah menentukan variabel apa sih. Misalnya tadi ada misalnya salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru adalah kepemimpinan. Kenapa dengan kepemimpinan? Misalnya ya. Karena kepemimpinan bla 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 ini mempengaruhi guru untuk melakukan sesuatu, mengarahkan guru untuk memahami visi dan seterusnya. Sehingga seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan seterusnya. Nah, jadi cari teori-teori yang melihat hubungan antara dua variabel ini. Kenapa dengan kepemimpinan kok bisa mempengaruhi kinerja gitu ya? Nah, cari teori-teori yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan kepemimpinan maka diharapkan ini begini. Kepemimpinan yang baik mampu mempengaruhi guru-guru untuk melakukan sesuatu misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kemudian didukung oleh hasil penelitian sebelumnya menyatakan temuan si A ini menyatakan banyak. Temuan penelitian ini banyak aja kalau kita mengumpulkan yang meneliti tentang kepemimpinan dengan kinerja. Mungkin ada 5, ada boleh aja menulis 5 yang sama di dalam kurung itu boleh. Dan itu yang baik gitu ya. Sehingga dalam satu kalimat tuh ada 5 buah
tesis, 5 buah jurnal. Padahal kalimatnya satu aja, mungkin satu kalimat aja. Karena penelitian yang sama gitu ya, tapi dilakukan oleh orang yang berbeda di tempat yang berbeda di tahun yang berbeda, ya. Sehingga ada susah itu ya penelitian kalau kita menulis mengumpulkan banyak referensi. Saya tuh punya mahasiswa di S1 gitu ya, punya bimbingan mahasiswa di S1. Bimbingan di S1 itu ada yang sudah dia punya literatur 90 buah literatur hasil penelitian dia. Jadi kalau kita hanya 27, 30 kalah dengan S1 ya. Nah, jadi cara mengutip yang seperti itu, ya misalnya ada 5 dalam kurung yang menyimpulkan bahwa dia menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kinerja guru. Nanti judulnya kan kita buat di daftar pustaka. Nah, sehingga dalam satu kalimat itu aja ada 5 daftar pustaka yang harus kita tuliskan. Nah, jadi tidak perlu tebal-tebal menulis itu. Ya, kalau disertasi itu ada batasan 150, tetapi kutipannya tidak. Ada yang sampai 45 halaman daftar pustakanya aja. Yaitu kalau daftar pustaka untuk disertasi ya. Padahal paling banyak tuh 200 halaman. Karena dibatasi. Nah, ada yang sampai 45 itu daftar pustakanya aja. Bayangkan gimana? Ya, artinya cara mengutip itu ya. Jadi cara-cara mengutip itu tolong dipelajari. Jadi saya kira itu tidak perlu nanti konsultasi dengan pembimbing yang dibicarakan, yang dikonsultasikan hanya cara mengutip gitu ya. Karena hal itu bisa dipelajari sendiri saya kira ya. Ini banyak kan hasil-hasil penelitian, uji kelayakan dan sebagainya itu yang diperbaiki itu cara pengutipan, cara menulis, mengutip punya orang itu seperti apa, hal seperti itu ya. Itu saya kira bisa dipelajari sehingga kita pada saat konsultasi dengan pembimbing itu ya mungkin yang berkenaan dengan substansi aja. Kalau cara pengutipan dan sebagainya saya kira itu sudah Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dalam menulis makalah-makalah di mata kuliah yang disajikan. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Jadi kita baru sampai kepada adanya satu permasalahan dan itu kalau tidak diatasi berdampak kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu perlu dipikirkan, perlu dicari, dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Salah satunya tadi, jadi begitu, salah satunya adalah kepemimpinan. Selain kepemimpinan, faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah iklim organisasi. Nah, begitu lagi, kenapa dengan iklim? Ada apa dengan iklim sehingga bisa mempengaruhi kinerja? Bahas lagi dengan teori, didukung lagi oleh hasil penelitian berikutnya. Nah, jadi sampai variabel yang terakhir nanti ya seperti itu. Jadi selain iklim, selain kinerja, ternyata komitmen juga mempengaruhi kinerja guru. Nah, habis kalau kayak gitu kan sudah selesai kita membahas tentang, sudah mungkin dapat tuh sekitar 10 halaman, 12 halaman, atau 10 halaman juga ya. Oleh karena itu dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Hubungan kepemimpinan, iklim organisasi, dan komitmen dengan kinerja guru di kota Banjarmasin misalnya. Guru mana? Guru SD, guru SMP, atau guru SMA di kota Banjarmasin misalnya seperti itu. Latar belakang selesai. Tinggal kita nanti merumuskan masalah. Nah, oke, sekarang ada pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang. Karena kita nanti akan banyak berlatih ya. Jadi mungkin minggu depan kita sudah berlatih mengumpulkan variabel-variabel tadi ya, variabel-variabel yang diteliti. Kalau memungkinkan sudah bisa juga membuat latar belakang. Ya, ini tugas-tugas individu ya, jadi tugas individu karena ini harapannya kita bertahap jadi sebuah proposal.
yang akan diseminarkan di semester 3. Kalau sudah seminar di semester 3, kemudian setelah seminar ada saran perbaikan dari tim penguji. Kalau sudah diperbaiki, maka akan ditunjuk pembimbing masing-masing. Mulailah sudah mengerjakan tesis. Semester 4 mungkin sudah turun ke lapangan, di akhir semester 4, awal semester 5 sudah mungkin insya Allah ujian. Targetnya begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Di semester 5 awal itu sudah ujian. Bagaimana? Ibu boleh tanya, Bu? Ya, silakan Pak Romo ya. Ya, siap, Ibu. Minta maaf. Langsung saja ke inti seperti ini. Ada mungkin angkatan atas yang lulus cepat begitu, 1,5 tahun atau 3 semester. Dengan kata lain, semester 3 dia sudah menyusun tesis, bahkan ujian bahkan selesai. Nah, hal itu kan dari penjelasan itu kan susah sekali, bahkan harus semester 2. Ini bagaimana, Bu? Bisa Ibu kasih tip atau tipsnya? Suara ini apa ya? Kasih. Ada sebentar suara. Pertanyaannya, pertanyaannya ada yang lulus sampai 3 semester, Ibu, atau 1,5 tahun. Berarti semester 3 dia sudah bikin tesis gitu loh. Nah, ini kan luar biasa sekali. Itu bagaimana caranya? Apa dia harus, padahal semester 3 dia harusnya baru bikin sesuai penjelasan Ibu tadi kan begitu, Bu. Terima kasih. Enggak tahu ya, tapi kita itu kan minimal ya 4 semester ya, 2 tahun ya. Nah, jadi karena di semester 3 itu kan masih ada mata kuliah yang, jadi saya tidak tahu kalau yang ada yang 3 semester ya, tapi kita itu minimal 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi yang paling cepat itu di semester 4 akhir kan mungkin dia sudah selesai, tinggal ujian gitu kan. Ya, diharapkan. Jadi itu yang kalau semester 3 selesai tesis ya mungkin saja, tetapi untuk selesai dengan mata kuliah yang lain belum. Ya, jadi kalau misalnya ada yang selesai tesis ya nggak apa-apa, mungkin di semester 3 dia sudah ke lapangan gitu ya. Jadi semester 4 itu dia sudah menyusun laporan. Ya, sudah menyusun laporan. Masih ada mata kuliah itu tuh di semester 4 tuh rasanya ada masih mata kuliah yang harus ditempuh. Jadi bisa aja dia sudah selesai ke lapangan, tapi itu luar biasa gitu ya, karena semester 3 itu dia kan baru penunjukan pembimbing. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kalau bapak-bapak ini serius gitu ya, serius dalam arti pengen di semester 3 itu sudah turun ke lapangan, di akhir semester 3 paling tidak turun ke lapangan, maka di awal semester 3 itu sudah dikumpul proposal. Karena pengalaman yang angkatan sebelumnya itu kan saya targetkan begitu juga. Nah, tetapi mereka banyak yang tidak siap. Sehingga kan untuk melaksanakan ujian, nah oleh karena itu pada semester yang lalu siapa yang siap aja kita seminarkan. Nah, tapi katanya kan mau setia kawan, jadi dalam satu kelompok ya semuanya sama-sama gitu kan. Tapi kalau betul tumbuhan laos beretaan nggak ya Pak? Ya, jadi kita mengharapkan sebenarnya di awal semester 3 itu, ya minggu kedua, minggu ketiga itu sudah seminar gitu. Kalau ini kan kita tunggu sudah setengah semester, baru terkumpulan, nah baru mengumpul proposalnya. Nah ini yang bikin lambat. Nah jadi seperti itu Pak Ruma ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Jadi kita berlatih gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin dalam beberapa hari ini kira-kira meneliti tentang apa, kaji tema apa, topik apa gitu yang dari beberapa mata kuliah gitu ya. Ada manajemen mutu, ada supervisi, ada kepemimpinan, ada sumber daya manusia, ada saya kira banyak ya yang terkait dengan materi-materi atau kajian-kajian di bidang administrasi atau manajemen pendidikan.
Jadi minggu depan kita coba ya, kita coba itu dari variabel-variabel yang itu dituangkan dalam bentuk latar belakang. Jadi nanti kita berlatih aja. Jadi semua ya para mahasiswa punya sudah paling ada gambaran, walaupun nanti bisa aja berubah, tapi sudah punya gambaran tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Ya. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, saya kira kita. Permisi Ibu, ada yang belum tanyakan. Oke, silakan. Yang pertama Bu, di latar belakang tadi di slide itu dikatakan bahwa di poin yang keempat atau yang D bahwa prediksi pemecahan atau variabel yang diduga menjadi faktor penentu dibahas dengan teori dan pendapat ahli, serta hasil penelitian yang relevan. Lalu yang saya tanyakan, apakah ada batasan Bu dari hasil penelitian itu harus dicantumkan batas minimalnya berapa atau batas maksimalnya berapa? Itu nomor 1. Lalu yang keduanya, untuk tesis sendiri Ibu, apakah ada uji plagiarismenya? Kan misalnya di bawah 75 tidak bisa mengikuti satu misal seperti itu, seperti apa yang kalau dilombakan KTI. Nah, mungkin itu aja Ibu pertanyaan dari Ulun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagus. Saya kira ini yang memang sering walaupun secara tertulis sih nggak ada berapa gitu ya. Tapi semakin banyak literatur, jurnal yang kita kutip. Kenapa sekarang memang jurnal diwajibkan gitu? Karena jurnal itu adalah laporan-laporan hasil penelitian yang terbaru gitu ya. Nah, sehingga teori-teori pun juga usahakan pilih yang di atas 2010. Ya, jadi kalau 2010 ke bawah itu ya cari yang terbaru lah ya. Jadi itu sudah berapa tahun? Kalau 2010 aja sudah 12 tahun kan ya. Dan 12 tahun. Nah, oleh karena itu cari teori atau referensi yang terbaru. Kemudian hasil penelitian itu sebenarnya semakin banyak semakin bagus karena situlah yang terbaru gitu, temuan-temuan terbaru gitu kan. Dan nanti teknik cara mengutip itu seperti apa, misalnya walaupun judulnya tidak sama, tapi ada di dalam tulisan itu yang mengutip tentang kualitas guru misalnya. Ya, jadi tidak harus yang sama judulnya lalu kita kutip gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Kita lihat di dalamnya kesimpulannya dan sebagainya itu yang kita lihat. Nah, lalu yang kedua, uji plagiarisme itu, uji plagiasi. Di kita ini kan hanya beberapa tahun terakhir ya, beberapa tahun yang uji plagiasi. Jadi baru pada hasil nanti ya, sebelum ujian. Terus setelah ujian nanti ya, tapi supaya tidak memperlambat itu semestinya sebelum ujian itu sudah diuji plagiasinya ya. Jadi minimal berapa gitu ya, maksimal 15% kah atau berapa nanti ada ketentuannya itu yang menguji nanti di tingkat pasca ya. Jadi untuk proposal kita belum. Nanti di hasil. Tapi di beberapa universitas ya dulu waktu saya kuliah di S3 juga proposal sudah diuji plagiasi ya. Baru proposal udah diuji. Tapi di kita belum, ya kita baru nanti di hasil aja. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan marilah kita sama-sama untuk menutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.